harapan saya dengan adanya pakan alternatif ini bisa membantu teman-teman peternak yang belum sempat untuk bikin sendiri pakan alternatif tadi, itu bisa menekan biaya yang sangat tinggi dengan hasil panen yang minimal sama gitu. Jadi dari sisi pakannya sendiri saja sudah untung karena selisih harganya yang sangat tinggi gitu. Perkenalkan, nama saya Hadi. Kita domisili di Desa Damarulan, Kecamatan Kepung. Kita bergerak di bidang pakan alternatif, dan kita ada kelompok juga, itu namanya Sumber Urip Abadi. Saya selaku penanggung jawabnya, ketuanya. Kita berdiri sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu, jadi kurang lebih sudah Sumber Urip itu berusia 5 tahun kira-kira seperti itu. Awal mulanya itu kita itu sebenarnya berternak sendiri, Pak. Jadi untuk pribadi saya dulu itu karena juga ternak ikan, ya lele, ya ikan nila dan lain sebagainya, dan pakan itu semua itu ketergantungan dengan pabrik. Itu ketika panen itu kok saya rasa kurang memuaskan gitu. Jadi akhirnya kita mencoba untuk bikin pakan alternatif seperti itu. Awalnya juga kita mungkin ada, kita masih separuh gitu kita bikin dari pakan pabrik, sebagian kita pakan mandiri. Lama-lama sedikit demi sedikit karena formulasinya sudah, karena dengan pengalaman itu tadi kok bagus, jadi kita tinggalkan pakan pabrik. Jadi saya tidak bilang pakan pabrik itu jelek, yang jelas agak mahal dibanding pakan mandiri karena bikin sendiri gitu ya. Lalu lama-lama itu kan banyak kawan, teman itu kan melihat atau tertarik dengan olahan pakan mandiri kita. Jadi pertama ya ada satu kawan ini minta, lama-lama kok ada 2, 3 sampai sekian. Akhirnya kewalahan saya bikin ini. Jadi malah akhirnya bikin pakannya ini yang utama daripada ternaknya. Kalau Sumber Urip ini ya, wah ini agak ini ya, karena namanya urip itu ya, harapan saya karena saya kasih nama Sumber Urip itu bisa, kalau bahasa Jawa itu nguripi. Jadi Sumber Urip itu bisa nguripi ya, lebih banyak orang lah bermanfaat, kira-kira seperti itu sih filosofinya, seperti itu saja. Terus untuk kapasitas produksi kita itu per hari rata-rata 3 kintal per hari. Itu kita produksi tiap hari. Jadi kalaupun nggak ada permintaan kita tumpuk, tapi biasanya nggak sampai banyak, itu sudah, biasanya orang nggak harus selalu pesan, jadi datang itu ngelihat di bawah, jadi habis. Kita pun pengen nyetok lebih dari 1 ton itu belum kesampaian, jadi udah, karena teman-teman kan banyak juga teman-teman peternak, jadi banyak membutuhkan pakan alternatif juga yang tentunya untuk menekan biaya pakan gitu. Hasil produksi Sumber Urip itu ada beberapa daerah, khususnya Kediri, itu ada di sekitar kita, itu ada misalkan dari Jombang, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. Kalau ke selatan lagi itu ada dari Tulungagung, Blitar, itu banyak juga pakai. Kemarin bahkan ada juga kita kirim ke Bekasi, atau itu ada permintaan dari sana dan sudah kita kirim lah sana. Kalau untuk komposisi pakan itu tergantung ini nanti untuk ikan apa dulu. Biasanya kalau untuk ikan itu kita bikin protein itu 28 sampai 31 biasanya. Itu untuk komposisinya itu dari proteinnya kita pakai tepung ikan. Nah, tepung ikan kadang juga ada bungkil kedelai juga bisa untuk nabatinya. Kalau untuk karbohidratnya kita bisa pakai katul.
Itu pun nggak banyak, biasanya dibantu sama limbah singkong, yaitu karbohidrat juga, sumber karbohidrat dan ada beberapa bahan lainnya. Jadi untuk karbohidrat, serat, protein itu sudah ada formula untuk agar seimbang. Nah, kebetulan untuk bahan baku sendiri di Kediri ini, di lingkungan kami di Desa Damarwulan ini sangat tersedia luas dan banyak. Kalaupun ada yang agak sebenarnya sulit sih tidak, karena ada produksi tepung ikan di lingkungan kita, di wilayah Kepung juga ada, dan itu besar, dan untuk kualitasnya sangat bagus. Bahkan dari awal kita sudah 5 tahun ini kita selalu pakai itu. Jadi yang lain, untuk bahan-bahan yang lain sangat tersedia banyak ya, di lingkungan sekitar. Jadi proses awal itu kita tentukan dulu formulasi, kita mau bikin pakan apa dulu. Jadi setelah kita bikin formulasinya, nanti baru kita campur, kita mixer. Setelah kita mixer nanti masih kita dismil. Setelah di mixer sudah jadi satu semua itu komposisi, kita dismil dengan ukuran 0,5, paling besar itu 0,8, agar kehalusannya itu betul-betul halus, supaya nanti ketika ikan makan nanti itu nggak terlalu bekerja keras ini pencernaannya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi setelah kita haluskan itu baru kita masukkan ke mesin extruder, mesin pelet apung itu ya. Setelah itu baru proses pengeringan, karena kita masih belum ada alat rotary dryer itu yang mungkin harusnya seperti itu, kita masih manual, jadi kita jemur di lapangan terbuka. Alat-alat yang ada di Sumber Urip itu sebenarnya alatnya sangat sederhana. Itu ada mixer kita itu seperti molen mini lah itu. Jadi sebenarnya belum layak dikatakan mixer tapi molen mini. Nah, ini tapi nggak apa-apa karena memang sifatnya darurat, belum bisa kita ngadakan yang lebih besar, jadi yang ada itu seperti itu. Nah, itu yang untuk mixernya. Kebetulan terus ada lagi itu fungsinya kalau untuk molen atau mixer tadi itu untuk mencampur komposisi tadi. Jadi kalau sudah mau ditentukan mau bikin pakan apa, ini komposisinya dimasukkan semua ke situ, baru diputar lah itu mixer itu otomatis akan meraduk. Ya, kalau mungkin ternaknya belum banyak sih nggak perlu pakai alat seperti itu, manual pun bisa. Jadi pakai ember gitu diaduk-aduk pun bisa. Tapi kalau sudah agak banyak mungkin lebih praktis dan menghemat waktu. Nah, ada lagi dismil inilah. Dismil ini kita sebelum dapat bantuan dari dinas itu kita dismilnya masih pakai dismil yang kecil. Yang kalau di istilahnya itu FFC 15 itu untuk gilingan tepung atau gilingan kopi itu ya. Nah, kita pakai itu agar halus tadi. Jadi untuk agar supaya menjadi tepung gitu. Kalau menjadi tepung itu nanti ikan itu kan makannya enak gitu. Jadi sistem pencernaannya itu nggak terlalu capek gitu. Kalau masih kasar kita kasih makan aja itu nanti capek ususnya nanti. Nah, ya itu fungsinya seperti itu. Ada lagi kita alat, mungkin ada mesin vertikal dulu sebelum dapat mesin extruder dari KKP atau dari dinas. Itu kita pakai mesin sederhana, pakai mesin vertikal. Itu pakai mesin vertikal buat ayam itu. Nah, itu pun bisa apung dengan
komposisi yang tertentu bisa apung juga. Nah, ada rotary dryer atau pengering juga sebenarnya, tapi kapasitas kecil. Nah, jadi tidak bisa bikin terlalu banyak dan lama gitu, kurang efektif, jadi nggak bisa proses banyak. Terus ada lagi extruder ya, extruder inilah yang ini jadi prosesnya lebih simple, mudah, ya pasti apung kalau prosedurnya sesuai gitu ya. Nah, tinggal jemur pun nggak lama karena extruder itu sudah karena sistem kerjanya pakai pemanas, jadi ketika keluar itu sudah hampir kering gitu, tinggal nganginin aja udah kering seperti itu. Sudah kering, setelah dijemur nanti ya itu ada finishing, itu kita clothing atau kita poles itu ya, dari termasuk pemberian probiotik, ada vitamin dan lain sebagainya, itu diberikan waktu clothing ini atau pemolesan gitu. Setelah dipoles barulah masuk kemasan karung gitu. Untuk kemasannya kita khusus, kita kita pakai karung biasa ya, bekas polos lah ya, tapi di dalamnya itu kita ada plastik inner lah, jadi untuk tidak terkontaminasi dengan udara dingin atau kelembapan dan lain sebagainya, agar lebih tahan lama. Untuk tahapan yang sangat penting dan berpengaruh itu saat pencampuran komposisi, jadi itu sangat menentukan. Nanti kalau salah di situ, nanti yang harusnya protein 30 karena salah nanti bisa nggak jadi 30, kira-kira seperti itu. Selebihnya itu mungkin tinggal masalah teknis, kalau di extrudernya nanti nggak ngapung, atau mungkin di setelan alat itu sendiri gitu. Ini untuk komposisi, misalkan kita mau membuat pakan lele ini Pak, ini untuk bahannya ada beberapa bahan, misalkan tepung ikan, ada lagi ini ada separator, ada lagi ini blundu ini limbah pabrik, dia itu endapan dari santan itu yang harganya sangat murah. Kalau kering itu mungkin harganya nggak sampai Rp3.000 atau bahkan nggak sampai Rp2.000, jadi bisa sangat, dan dia punya lemak yang sangat tinggi, jadi untuk penggemukannya itu. Ada lagi kita pakai, karena kita pakai extruder itu tentu ada perlu perekat, itu pakai terigu bisa, pakai pati juga bisa. Terus kita juga ada itu pakai limbah wafer misalkan, itu juga bisa. Nah, ini komposisinya misalkan tepung ikan ada 10 kilo, ada separatornya 3 kilo, ada blundunya 4 kilo, limbah wafernya tadi 3 kilo, ada lagi terigunya tadi itu 10 kilo. Nah, ini nanti diperkecil kalau menyesuaikan dengan mixernya. Biasanya kalau mixernya besar itu bisa langsung bikin 1 kintal atau lebih. Kalau di kita ini mixernya masih kecil, kita maksimal mixer pengaduan itu hanya 20 kilo sampai 30, jadi kita skalakan kecil. Nah, itu nanti ketemunya di angka protein 28% nanti. Jadi untuk proteinnya dari tepung ikan tadi, untuk karbohidratnya bisa dari separator, untuk lemaknya ini dari blundu tadi, nah dan lain-lain, ini udah sangat ideal untuk lele. Kalau di Sumber Urip sendiri ini untuk ketahanan pakan itu sendiri, itu yang pertama itu tentu penyimpanannya ini nanti sangat berpengaruh, tentu kelembapannya. Nah, kalau disimpan di tempat kering itu kemarin kita sudah coba juga, itu sampai 6 bulan itu masih bertahan dan tidak berubah. Kalaupun berubah itu hanya aromanya sedikit hilang gitu, karena kekuatan tepung ikannya tadi. Jadi yang lainnya tidak berubah. Karena di dalam pengemasan juga kan sudah dikasih plastik yang kedap udara itu.
jadi tidak terkontaminasi dengan angin atau kelembapan, jadi air nggak bisa masuk. Kalau untuk lele itu yang protein 28 tadi itu harga Rp9.000 per kilo. Kalau ada juga kita lele bikin itu protein 31 juga bikin 30 sampai 31. Itu harganya Rp10.000 per kilo. Nah, itu kalau untuk nila atau gurame itu keperluannya sama. Itu protein 21 itu dengan harga Rp7.500 per kilo. Kalau untuk kemasannya ini biasanya kita nyesuaiin pembeli, cuma kita punya standar itu 25 kilo per karung. Jadi kemasannya itu 25 per karung, 25 kilo per karung. Jadi kalau untuk uji laboratorium kita sudah beberapa kali, karena setiap ini pasti kita ujikan, itu kita dibantu oleh pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Dan itu berkala ini dibantu untuk izin proksimatnya atau kandungan nutrisinya. Jadi setiap uji laboratorium itu biasanya memang ada yang sudah sesuai dan ada yang belum. Contoh kayak proteinnya biasanya kita di 31, kadang kelebihan, kadang kekurangan. Nah ini kita perbaiki di uji lab yang berikutnya. Nah, misalkan kadar abunya masih tinggi, nah ini kita inovasi lagi, kita evaluasi, kita uji labkan lagi untuk yang berikutnya dengan harapan tentu kita sudah perbaiki lagi komposisinya tadi supaya kadar abunya tidak tetap tinggi seperti itu. Untuk perizinan kita sudah dibantu dari dinas terkait juga. Sekarang tahapannya itu sudah tahap pengajuan, sudah diajukan dan sudah kita lengkapi lah untuk berkas-berkasnya itu sudah kita lengkapi semua, sudah diajukan jadi ke KKP. Jadi kalau testimoni teman-teman yang sudah pakai ini variatif ya, jadi kadang itu ada yang hasilnya bagus sekali, ada yang bagus, ada yang kurang bagus juga ada. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita bicara ikan lele atau ikan yang lain, itu sebenarnya tidak hanya bisa fokus dalam satu pakan karena ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, Pak. Misalkan bibitnya ini, nah, pemilihan bibit awal ini sangat menentukan. Terus perawatannya seperti apa gitu. Baru yang ketiga ini pakan. Ini tiga-tiganya ini memang harus bagus semua, baru kita bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus. Kalau salah satu di antara tiga tadi itu tidak terpenuhi, itu hasilnya tidak mungkin bagus. Cuman memang sudah risiko kami, kalau masalah pakan ini sangat mudah untuk dikambing hitamkan atau disalahkan paling mudah. Kok ternak saya nggak gemuk, kok lamati besarnya dan lain sebagainya. Belum tentu dari pakan, tapi biasanya bisa juga dari faktor yang dua tadi itu. Bahkan pakan pabrikan sekalipun itu sama seperti itu. Di sini bagus, di tempat lain mungkin tidak bagus. Itu cocoknya pakai malah yang lebih murah juga ada. Jadi sebenarnya bukan dari pakan itu, mungkin dari perawatannya, bibitnya. Kebetulan bibitnya bagus, perawatannya bagus. Pakan nggak bagus sekalipun mungkin bisa cepat besar juga karena bibitnya sudah bagus. Untuk kendala saat ini mungkin kalau ketika musim penghujan. Kalau musim penghujan itu karena kita masih manual pengeringan di ruangan terbuka atau di lapangan, itu kalau hujan otomatis kita tidak bisa menjemur gitu. Jadi otomatis kita libur. Kalaupun tidak, sebenarnya kita ada solusi, itu pakai bahasa kepungnya itu ebrek lah itu. Jadi kita tumpuk di ebrek itu, nanti besok pagi ketika hujan sudah reda, matahari sudah panas, lah barulah kita jemur keluar.
Solusinya seperti itu. Jadi kendalanya di penjemuran. Kalau musim hujan, kalau nggak hujan sih nggak ada masalah. Untuk teman-teman atau kawan-kawan yang khususnya penghobi ternak ikan dan ingin mencoba untuk pakan mandiri, nah itu harus selalu berinovasi. Jadi jangan nyoba sekali. Biasanya saya nyoba itu tidak cukup sekali, 2 kali. Pertama saya nyoba, pertama itu yuk gagal, nggak panen, istilahnya ikannya nggak besar. Tapi kita cari terus inovasi, apalagi kalau kita ada yang ada ditanya atau yang sudah pernah melakukan atau apa, mungkin akan lebih mudah. Jadi tidak harus kita belajar dari kegagalan lagi gitu. Kalau ada yang ditanya itu lebih mudah, jadi yang ditanya mungkin sudah pernah gagal, jadi nggak perlu kita contoh. Nah, jadi tetap semangat terus. Kalau kita insya Allah pasti ketemu, karena yang penting semangat gitu, semangat terus dan mencoba. Kalau untuk harapan untuk sumber urip itu sendiri, ya mudah-mudahan bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi masyarakat lebih banyak lagi. Yang biasanya, karena saya sering itu kan dengar, wah kalah karo pakan, kalau bahasanya sini seperti itu. Panennya bagus tapi ya pas juga karena pakannya mahal. Nah, harapan saya dengan adanya pakan alternatif ini bisa membantu teman-teman peternak yang belum sempat untuk bikin sendiri pakan alternatif tadi, itu bisa menekan biaya yang sangat tinggi dengan hasil panen yang minimal sama gitu. Jadi dari sisi pakannya sendiri saja sudah untung karena selisih harganya yang sangat tinggi gitu. Saya Hadi dari Pokdakan Sumber Urip Abadi. Terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi usaha perikanan versi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.